Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara, burung di udara, Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Come on, setiap tangan terangkat. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, Dia mengenyangkanku dan memeliharaku seumur hidupku. Ku yakin Tuhan memberkati. Kamu dengan iman katakan, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara, Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Come on, we sing. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinku. Oh, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan, kami menyembah-Mu pada pagi hari ini karena Engkau Tuhan yang setia, Tuhan yang tak pernah tinggalkan kami. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, Dia mengenyangkanku dan memeliharaku seumur hidupku. When we sing, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku,
mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Come on, sama-sama sembah Tuhan pagi hari ini. Dia Tuhan yang layak dipuji. Dia gak pernah tinggalkan kita sedetik pun. Dia selalu setia, pertolongannya tepat waktu. Dia pernah menolong kita dan Dia masih sanggup untuk bisa menolong kita. Dia Tuhan yang gak pernah ingkar janjinya. Come on, begin to worship Him, begin to lift Him up in this place. Berikan sorak-sorai yang paling meriah bagi Yesus Kristus. Berbahagialah orang yang kesukaanmu
ada di langkahku, ada di hidupku, dan teruslah tumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan teruslah tumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan teruslah tumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan teruslah tumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Shalom saudara, salam kasih, salam sukacita, dan salam damai sejahtera. Saya Pendeta Muda Wawan Agustiawan bersama dengan Pendeta Yahya Kosim. Di penghujung tahun 2025, saat ini hari yang begitu indah, kami akan menyampaikan pesan berkat Tuhan untuk tahun 2026. Ada harapan tahun depan berbuah. Dan sebelum kita akan masuk dalam firman Tuhan, kita akan berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus Kristus, kami mengucap syukur Kau sudah memimpin hari-hari kami sepanjang tahun 2025. Hari ini kami akan mengakhiri dengan renungan firman Tuhan. Kiranya melalui renungan firman Tuhan ini kami disadarkan sesuatu, terutama tanggung jawab kami sebagai orang percaya, sebagai orang yang beriman. Kiranya Tuhan akan menolong sehingga pembacaan firman Tuhan dan renungan firman Tuhan pada sore hari sungguh-sungguh menjadi berkat buat kami semua, baik yang menyampaikan maupun yang mendengarkan. Berkati setiap keluarga yang berkumpul dan kemudian mereka sama-sama menyaksikan ini. Biarlah ada damai sejahtera bagi setiap keluarga. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, saya akan membacakan Lukas 13 ayat 6 sampai dengan 9. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, "Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma?" Jawab orang itu, "Tuan, biarkanlah ia tumbuh tahun ini lagi, dan aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebanglah ia." Saudara, berbicara tentang pohon, tentunya kita semua setuju ya, sepakat kita melihat pohon yang rindang, pohon yang banyak buahnya adalah pohon yang sangat diinginkan. Di dalam teks firman Tuhan yang kita akan baca bersama-sama, kita belajar satu hal di dalam kehidupan kita tentang hasil dan keadaan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika pohon yang rindang, banyak daunnya, berarti keadaannya baik atau bagus. Tetapi pohon yang ada buahnya itu jauh lebih bagus lagi, lebih baik lagi. Dan di dalam firman Tuhan tadi disampaikan tentang keadaan pohon yang sudah 3 tahun tidak menghasilkan buah. Artinya keadaannya baik, tetapi buahnya tidak ada. Dan kita merindukan
hari ini kalau kita aplikasikan dalam kehidupan kita, kerohanian kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai umat percaya, kita tidak hanya baik secara keadaan kita, artinya kita hadir di dalam jam-jam ibadah, kita banyak kegiatan rohani, tetapi yang terpenting dalam kehidupan kita diingatkan hari ini tentang hasil. Bagaimana hasil kita dengan Tuhan? Bagaimana buah-buah kehidupan kita dengan Tuhan? Ini menjadi sangat penting bagi kita semua apa yang disampaikan oleh firman Tuhan. Tahun depan adalah kesempatan, anugerah bagi kita semua. Pemilik kebun memberi waktu 1 tahun lagi. Ini gambaran kasih karunia Tuhan yang memberi kesempatan yang baru kepada kita. Besok tahun 2026 bukan hanya pergantian kalender, tetapi masa anugerah untuk berubah, bertumbuh, dan berbuah. Tuhan masih memberi kesempatan karena Ia berharap akan melihat setiap kita akan berbuah. Saudara, ada 2 poin yang penting di dalam pembahasan firman Tuhan hari ini, yaitu dari teks firman Tuhan ini kita dapatkan yang pertama adalah diperiksa supaya berbuah, dan yang kedua adalah dirawat supaya berbuah. Saya akan menyampaikan yang pertama, diperiksa supaya berbuah. Kata diperiksa ini, kalau kita baca ulang kembali ayat 6 dan 7, saya boleh minta tolong ayatnya. Ayat 6 dan 7. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya. Ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, "Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini, untuk apa dia hidup di tanah dengan percuma." Saudara, ketika kita membaca ayat tadi, kita diingatkan bagaimana seorang yang memiliki kebun ini memeriksa apakah pohon ini berbuah. Karena hasil yang diinginkan bukan keberadaan saja. Keberadaannya sudah baik, tetapi hasilnya itu juga menjadi satu penantian bagi pemilik. Saudara, ketika hasil tidak ditemukan, maka dikatakan ayat tadi hampir sudah 3 tahun tidak berbuah. Artinya ini adalah satu penantian yang tidak sebentar, penantian yang panjang. Dan kalau tidak berbuah di waktu berikutnya, maka pohon itu akan ditebang. Ini jadi peringatan bagi kita semua. Yang pertama bagi umat Tuhan. Bagaimana kehidupan kita? Bagaimana hasil dari kehidupan kita bersama dengan Tuhan? Keberadaan saudara hadir di dalam jam-jam ibadah, keberadaan saudara aktif di dalam beberapa pelayanan dan sebagainya. Tetapi Tuhan merindukan satu hasil dalam kehidupan kita. Dan ini menjadi pengingat bagi kita semua sebagai umat Tuhan, sebagai pelayan Tuhan, sebagai pengerja Tuhan, bahkan sebagai hamba-hamba Tuhan. Dan apa yang akan kita lakukan di tahun depan? Saudara, masih ada kesempatan. Ada harapan tahun depan saudara berbuah. Kalau tahun 2025 kita belum menghasilkan buah-buah kesungguhan di kehidupan kita, mari tahun depan kita akan siap masuk di dalam hasil yang sesungguhnya. Saya diingatkan tentang iman, ketaatan, kekudusan, dan kasih kita di dalam Tuhan. Ini menjadi sesuatu yang membuat kita boleh semakin mengenal Tuhan. Dan tentunya kita akan berbuah di dalam kehidupan kita. Buah-buah sebagai anak-anak Tuhan. Yang kedua, saya akan menyampaikan tentang dirawat supaya berbuah. Dirawat ulang supaya berbuah. Di dalam Lukas 13 ayat 8 dan 9 dikatakan bahwa penjaga kebun anggur itu meminta waktu. Dia akan melakukan suatu upaya untuk supaya pohon ara ini berbuah, yaitu mencangkul sekelilingnya dan kemudian memberi pupuk. Dan dia berkata,
Diminta kepada pemilik kebun itu berkata, minta 1 tahun lagi. Dan kalau tahun depan atau kurun waktu berikutnya ini tidak berbuah lagi, ya berarti pohon ara ini akan ditebang. Nah, saudara-saudara, sejatinya kita ini, setiap anak-anak Tuhan, setiap orang yang percaya itu dipanggil, dipilih oleh Tuhan itu memang bukan hanya untuk diselamatkan. Tetapi seperti di firman Tuhan dikatakan di dalam Yohanes 15 ayat 16a, Aku telah memilih kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Nah, saudara, kalau kita melihat perumpamaan ini kan ini perumpamaan tentang pohon ara. Jadi pohon itu tentu tidak bisa berpindah, tidak bisa berupaya seperti apa, tapi yang mengupayakan justru penjaganya. Tetapi kita yang dimaksud pohon ara itu tentulah kita sebagai orang-orang percaya. Dan firman Tuhan mengatakan kalau kita sebagai orang percaya kita dipilih untuk berbuah itu tidak jadi kita diam saja dan kemudian tiba-tiba berbuah, tetapi harus ada upaya, harus ada sesuatu yang dikerjakan supaya kita itu bisa berbuah. Yang pertama, saudara-saudara, dikatakan hidup dalam komunitas yang benar. Jadi caranya bagaimana bisa berbuah itu hidup dalam komunitas yang benar, dan kesukaannya ialah merenungkan firman Tuhan sebagaimana ditulis di dalam Mazmur 1 ayat 1-3. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, tidak berdiri dalam jalan orang berdosa, dan tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi kesukaannya ialah Taurat Tuhan, yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air dan yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan ia tidak layu daunnya, dan apa saja yang diperbuatnya berhasil. Jadi kalau kita melihat dari Mazmur ini bagaimana seseorang itu bisa berbuah, pertama komunitasnya. Saudara, kalau kita ada di lingkungan orang-orang yang takut akan Tuhan, yang cinta kepada Tuhan, dia akan mendorong kita, mensupport kita, manakala kita kelemah, manakala kita bingung mau cari ambil keputusan seperti apa. Mereka akan memberikan saran-saran yang sesuai dengan firman Tuhan karena mereka itu takut akan Tuhan. Dan ini menyebabkan kita bisa bertumbuh. Kalau dulu mungkin kita ngambil keputusan serampangan, kita asal saja, tapi dengan komunitas yang baik, ya komunitas yang benar, sehingga kita bisa mengambil keputusan dengan bijak, dan tentu hasilnya berupa buah dari keputusan itu. Kemudian yang kedua tadi dikatakan yang mencintai Taurat Tuhan, yang merenungkannya siang dan malam. Kita bisa mengatakan saya tuh mengasihi firman Tuhan atau mengasihi Tuhan, tetapi ujungnya itu apa? Ujungnya itu membacanya dan kemudian merenungkannya. Bahkan dikatakan oleh firman Tuhan tadi siang dan malam. Bagaimana kita tentu kita itu tidak hidup dari opini di sekitar kita saja, tetapi terlebih penting kita itu hidup menurut firman Tuhan. Saudara kita, teman kita, dari maksud hatinya mereka ingin memberikan saran-saran yang baik tentu saja ya, tapi kadang mungkin tidak cocok dengan atau tidak sejalan dengan firman Tuhan. Tapi dengan kita mencintai firman Tuhan, kita akan tahu mana yang sebetulnya kita harus pegang sebagai anak-anak Tuhan. Itu yang pertama, komunitas, pilih komunitas dan merenungkan firman Tuhan. Yang kedua, yaitu bersandar kepada Tuhan. Bagaimana kita hidup bersandar atau mengandalkan Tuhan? Di dalam Yeremia 17 ayat 7 dan 8, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan tidak mengalami datangnya panas terik, dan yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan tidak berhenti menghasilkan buah. Ya, banyak orang, saudara, mengatakan tahun 2026 itu begini begitu ya. Mungkin itu kayak biasalah berita akhir tahun ya, tahun depan akan seperti itu. Tapi kalau kita melihat fakta-faktanya memang seperti itu ya. Tahun 2026 itu bukan tahun yang mudah. Karena itu ini anggaplah sebagai tahun kering. Tetapi kalau saudara dan saya tadi punya komunitas yang baik, kemudian merenungkan firman Tuhan siang dan malam, bersandar kepada Tuhan, punya dasar. Bukan yang penting, bukan begitu. Tetapi justru saya kenapa bersandar kepada Tuhan? Saya tahu Tuhan tidak meninggalkan saya. Saya tahu Tuhan itu kalau berjanji pasti ditepati. Dan hal-hal lainnya yang kita kenal dari firman Tuhan tentang Tuhan kita. Sehingga semakin hari kita semakin mengandalkan Tuhan. Bahkan
pada saat kita kepepet, bahkan pada saat kita terjepit sekalipun, kita tetap mengandalkan Tuhan. Mengandalkan yang bukan Tuhan, atau mengandalkan beberapa hal tampak lebih kuat, tapi justru itulah kelemahan kita. Kita diajak oleh firman Tuhan, andalkan Tuhan, karena Dia satu-satunya yang tidak pernah mengecewakan, satu-satunya yang bisa kita andalkan dalam segala perkara. Saudara-saudara, aplikasinya apa? Bagi pengerja, mencangkul, istilah mencangkul ini sama dengan mengajar, memberi pupuk ya, dengan ajaran. Karena kita bukan tumbuh-tumbuhan, ya, tapi manusia sebagai orang beriman. Kemudian mendoakan dengan doa. Kemudian mendampingi. Ya, ini mendampingi itu sesuatu yang berat juga ya. Kadang-kadang kita mendampingi orang yang sulit sekali diberikan saran ya. Tetapi pendampingan ini penting ya. Dan saudara tentu sebagai jemaat didampingi jangan merasa rendah diri, jangan merasa dihakimi, tetapi sebaliknya biarlah bisa menerima pendamping ini dengan terbuka, kita bisa ngobrol seperti apa sehingga mendapatkan solusi yang baik dalam kehidupan ini, dan ujungnya adalah berbuah. Kemudian dikatakan hidup sebagai kita yang sebagai pengerja hidup menjadi teladan. Bagi jemaat bersedia dirawat, bersedia dibina, setia dalam firman Tuhan, juga setia dalam doa dan komunitas yang benar. Pada akhirnya berbuah bukan usaha sendiri, itu udah pasti ya. Tetapi hasil dari proses yang dirawat dalam kasih Allah melalui pribadi-pribadi di sekitar kita, di keluarga kita, anak kita, orang tua kita, teman pelayanan kita, semua itu bisa menjadi bagian kasih anugerah Tuhan yang dinyatakan kepada kita untuk memeliharakan kehidupan kita, sehingga pada akhirnya kita sama semua berbuah. Saudara, terima pesan berkat ini. Ada harapan tahun depan saudara berbuah. Mari kita renungkan dari Januari sampai Desember 2025. Apakah hidup kita sudah berbuah? Dan kalau masih banyak ada yang perlu kita perbaiki, siap diri kita diperiksa supaya kita berbuah. Dan yang kedua, siap dirawat supaya kita berbuah. Saudara, perenungan ini menjadi pesan bagi kita semua menuju tahun depan, supaya kehidupan kita tidak hanya mengikuti kegiatan rohani saja, seperti tadi keberadaan pohon yang rindang, tetapi kita sungguh-sungguh hidup dalam kerohanian supaya kita jadi pohon yang memiliki hasil atau berbuah. Saya rindu, Pak Yahya rindu bahwa kita semua jemaat, seluruh jemaat gereja Bethesda berbuah di dalam kasih. Saya akan menyampaikan pertanyaan-pertanyaan untuk direnungkan. Saudara bisa merenungkan pribadi, atau justru saudara kalau kumpul dengan keluarga bisa diskusi juga dari bahan khotbah. Yang pertama, langkah praktis apa yang akan saudara lakukan agar hidup saudara dan saya berbuah? Berdasarkan Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai 3 dan Yeremia 17 ayat 7 sampai 8. Apa yang akan kita lakukan atau apa yang harus kita lakukan secara praktis? Itu yang pertama. Yang kedua, buah apa yang Tuhan harapkan terlihat dalam hidup saudara di sepanjang 2026 dalam hal karakter, dalam relasi keluarga, kemudian dalam pelayanan dan kesaksian hidup pribadi kita. Apa yang kita harapkan ingin nampak buahnya bagi orang-orang yang ada di sekitar kita, dan tentu saja bagi Tuhan yang memiliki kehidupan kita ini. Mari itu menjadi perenungan bagi kita, dan sekali lagi ada harapan tahun depan kita berbuah. Mari kita berdoa. Bapak Surgawi, terima kasih pada kesempatan saat ini kami bersyukur bersama-sama seluruh umat Tuhan, jemaat gereja Bethesda. Kami bisa berkumpul dan kami masih diberikan kekuatan, kemampuan sampai di penghujung tahun 2025. Esok kami akan menuju tahun 2026. Kami sungguh-sungguh merindukan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami
Kami boleh diingatkan hari ini tentang pesan menuju 2026. Ada harapan tahun depan kami berbuah. Terima kasih Tuhan agar kami siap menjadi umat yang diperiksa supaya kami berbuah. Kami juga boleh menjadi umat yang dirawat supaya kami berbuah. Kami merindukan Tuhan bukan hanya sekedar kegiatan, keberadaan kami hadir di dalam gereja, di dalam jam ibadah, di dalam seluruh kegiatan rohani, tetapi sungguh-sungguh kami hidup dalam kerohanian kami. Kami hidup dalam kehidupan rohani yang berbuah, berdampak dalam iman, dalam kasih, dalam ketaatan dan kekudusan kepada Tuhan. Sehingga ada buah-buah kesungguhan dan pertobatan kami. Semakin hari kami boleh membawa jiwa-jiwa untuk bertemu juga dengan Engkau Tuhan. Mengalami kasih-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk pesan hari ini. Mengingatkan kami tahun depan ada harapan kami berbuah. Terima kasih dan kami siap diberkati. Mari saudara kita angkat tangan terima berkat Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati dan melindungi setiap saudara. Tuhan menyinari dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi damai sejahtera. Terimalah berkat kasih dari Bapa Surgawi, berkat sukacita dari Yesus Kristus, dan berkat damai sejahtera dari Roh Kudus akan menyertai, menopang, dan memberkati hidup saudara saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberkati. Amin. Selamat tahun baru. Selamat tahun baru, Tuhan memberkati. Amin.